adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 15 September 2024, hari Minggu biasa ke-24. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta dan penguasa segala sesuatu, pandanglah kami anak-anak-Mu. Semoga kami mengabdi Engkau dengan ikhlas agar dapat memperoleh belas kasihan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, hanyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam peribahasa, saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus, ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dalam Injil pada hari ini, Yesus tidak membuat teka-teki silang, tetapi Yesus ingin mengetahui kedalaman hati para murid tentang siapakah dirinya. Ternyata ada yang meleset juga, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia. Tetapi Petrus menjawab dengan lantang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Beda pandang, yang satu pandangannya secara rasuli, melihat perjanjian lama, melihat kiprah Yesus seperti para rasul atau nabi-nabi terdahulu. Tetapi Petrus melihat ke depan, anak Allah. Maka di dalam Injil yang lain Yesus berkata, bukan kamu yang mengatakan, tetapi terang Roh hadir dalam dirimu. Nah, lalu yang kedua, saudaraku terkasih, setelah Yesus mendengar dari Petrus apa pandangan Petrus tentang dirinya, itu Mesias, maka dia menerangkan bahwa Mesias adalah
orang yang akan mendapatkan penderitaan disalibkan. Karena apa? Penyaliban itu mempunyai sebuah tujuan penyelamatan. Dan lalu Petrus masih setengah hati, maka menjawab tidak mungkin. Dia berpikir bahwa anak manusia itu semuanya beres. Justru Yesus ingin menekankan anak manusia tadi adalah yang bertugas untuk menyelamatkan. Dan proses penyelamatan ini dilewati dan dilaksanakan melalui penderitaan dan pengorbanan. Dan penderitaan serta pengorbanan itu terurai dalam penyaliban Yesus. Jadi ketika Yesus berbicara dengan Petrus dan Petrus menjawab tentang Mesias, Petrus belum pernah berpikir tentang penyaliban Yesus. Tetapi Yesus sudah bisa melihat. Itulah yang harus dilakukan dalam hidup. Mempunyai konsep dan prinsip. Konsep dan prinsipnya adalah apa? Penebusan sebagai Goel, sang penebus. Dan menjadi sang penebus berarti dia harus berkurban. Melalui apa? Hukuman yang paling berat, yaitu peristiwa atau pelaksanaan salib. Dan hukuman itu adalah yang paling hina di antara orang-orang Yahudi. Justru dengan penebusan itu adalah Yesus masuk ke dalam lembah yang paling dalam untuk mengangkat semua yang tak berdaya mendapatkan daya bangkit kehidupan. Dan waktu itu belum bisa diterima. Kita saja yang sudah mengalami Yesus yang wafat, Yesus yang bangkit, sering iman kita aja suam kuku. Bahkan sekarang cukup banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Maka pada pagi hari ini kita diajak untuk belajar. Mengenal Yesus lebih mendalam. Tak kenal maka tak sayang. Mengenal secara mendalam untuk tidak salah berkata, tidak salah bertindak, tidak salah untuk mengucap syukur. Pada hari ini marilah kita mengucap syukur atas apa yang telah Yesus sampaikan, di mana Yesus melihat ke depan program planning penebusan itu melalui salib. Maka kita pun sama. Kalau kita mau membersihkan diri mengikuti jalan salib, pikul salib kita. Karena salib itu ada dua macam. Salib yang pertama adalah salib yang dilaksanakan karena kesalahan kita. Kesalahan kita terbongkar, kita punya rasa malu, itu salib. Di mana-mana orang akan mencemooh dan mencibir kita karena kesalahan kita. Jadi kita pikul salib karena dosa kita. Tetapi yang dibuat oleh Yesus adalah dia memikul salib tanpa dosanya. Ya? Tetapi dia ingin memberikan yang terbaik dengan memberikan daya bangkit kepada manusia. Melalui pengorbanan, salib habis-habisan. Dihancurkan, tetapi Tuhan meleburnya dan membaharui hidupnya dengan kebangkitan. Maka kalau kita duduk berbicara tentang salib tanpa kebangkitan, salib adalah kesia-siaan. Tetapi salib yang melahirkan kebangkitan adalah salib yang harus kita perjuangkan. Karena salib yang kita perjuangkan tadi adalah bernilai penebusan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Maka kalau kita mau mengikuti Kristus, belajar melayani, mau terima pengorbanan, menerima tantangan demi tantangan agar kita menjadi lebih dewasa di dalam melaksanakan hidup kita. Amin.